kita harus melakukan sebuah inovasi supaya dalam kita mengawal sebuah kebijakan publik itu dirasa lebih elegan gitu ya, lebih elegan, tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak, tidak banyak yang melanggar hukum gitu ya. Nah, menurut Atari sendiri ada nggak inovasi-inovasi lain yang menurut Atari bisa mewadahi teman-teman yang misalkan nggak sependapat nih terhadap sebuah produk undang-undang atau perda atau yang lainnya, tapi kita bisa melakukannya dengan cara yang elegan gitu. Gimana menurut pendapat Atari? Saya juga sebenarnya bukan berarti menentang demonstrasi ya, walaupun memang demonstrasi sendiri suatu hal yang klasik mungkin ya. Kalau dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang gitu, karena perjuangannya berbeda gitu. Makanya memang kalau sekarang sebenarnya satu sih yang saya tekankan, ketika kita mau mengkritisi suatu kebijakan berupa peraturan yang memang sudah diundangkan, alangkah lebih baiknya kita kaji terlebih dahulu secara matang. Gitu kan. Kita kaji dulu lebih dulu secara matang, apakah memang peraturan ini yang selama ini digaungkan memang dianggap bertentangan dengan masyarakat, seperti itu baru. Lalu kemudian, kalaupun saya pernah bergerak gitu kan, bagaimana mengawal proses suatu peraturan, salah satu contoh kecil itu Kota Tangsel. Memang suatu peraturan tersebut bisa dikatakan sudah seharusnya diperbaharui selama 5 tahun sekali gitu kan. Namun yang terjadi peraturan tersebut tidak diperbaharui, dan yang menyebabkan salah satu teman kita kemarin dari salah satu kampus kecelakaan oleh salah satu truk bermuatan besar, padahal ada aturan yang mengatur jam operasional truk tersebut. Lantas apakah saya dan kawan-kawan langsung turun ke lapangan? Tidak, karena memang saya selalu menekankan ke teman-teman, kita ini adalah mahasiswa hukum, gitu. Kita berangkat dari segala kajian dan kita juga berangkat daripada background kita sebagai anak hukum yang melihat suatu persoalan harus dikaji terlebih dahulu secara matang. Kita kaji dulu suatu peraturan tersebut, ternyata memang ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pembuat kebijakan, gitu kan. Ya kita coba untuk melakukan audiensi, lalu kemudian bahkan kita melakukan somasi pada saat itu. Justru langkah-langkah seperti itu pada akhirnya pun diterima oleh mereka gitu. Mereka mengakui kesalahannya terkait dengan kelalaiannya untuk tidak memperbaharui peraturan tersebut gitu, yang seharusnya 5 tahun sekali diperbaharui tapi tidak gitu. Kita coba untuk somasi dan melakukan audiensi pada akhirnya, dan catatan akhirnya adalah ketika pihak tersebut melakukan pembaharuan terkait dengan peraturan tersebut, ini kan ada proses mekanisme namanya FGD ya, Forum Group Discussion. Nah, inilah salah satu cara kita untuk terlibat di dalamnya. Gitu. Apakah mekanisme pembuatannya itu sudah benar dan melibatkan publik atau melibatkan masyarakat? Oh, ternyata kita melihat di situ kan, kita dilibatkan sebagai mahasiswa, proken mahasiswa. Gitu. Artinya di situ kita sudah melihat bagaimana mekanisme pembuatan suatu peraturan melalui forum group discussion tersebut. Mereka pun memberikan kita semacam kesempatan untuk berbicara gitu, mengemukakan pandangan dan hasil kajiannya seperti apa, yang nantinya ya mereka pun akan menerima segala masukan itu dari teman-teman mahasiswa pada saat itu. Nah, itulah pada akhirnya kita nggak pernah demonstrasi pada saat itu, kita nggak pernah demo sekalipun, tapi ya itu kita tadi berangkat kajian, lalu kemudian kita coba untuk melakukan suatu upaya namanya audiensi maupun somasi
seperti itu yang pada akhirnya diterima oleh pihak terkait gitu, dan akhirnya kita pun dilibatkan untuk masalah forum group discussion untuk pembuatan peraturan tersebut untuk diperbaharui gitu. Iya, sepertinya mengalami sedikit kendala dengan Atari. Kita coba ini ya. Atari, apakah suara saya masih terdengar? Sepertinya suara Atari terputus ini ya. Oke, sambil menunggu koneksi dari Atari, mungkin kita bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh Atari tadi, bahwa musyawarah itu penting ya. Jadi, ya sudah terhubung kembali. Tadi sempat terputus Atari. Ya, tadi sempat terputus Atari. Apakah sudah terdengar? Oke, terdengar. Ya, baik. Silakan dilanjutkan. Oke, mungkin itu tadi ya. Ya. Jadi musyawarah ya Atari ya. Ternyata musyawarah dengan kita itu mendatangi ya secara baik-baik. Ada FGD di situ. Ya, bahasa ini diplomasi lah. Kita melakukan upaya diplomasi gitu. Bagaimana aturan tersebut perlu gitu untuk dilakukan pembaharuan. Betul. Karena aturan tersebut sudah basi. Gitu. Ya, saya setuju. Betul. Ya mungkin itulah ke depan yang akan juga dilakukan oleh teman-teman JPI gitu. Jadi kita memang nggak konteks kepada pergerakan ataupun konteks ketika suatu hal kita langsung aksi, nggak. Kita lebih kepada diplomatis lah. Melakukan upaya-upaya diplomasi terlebih dahulu, seperti itu. Oke. Itu kalau di parlemen, itu kita sering mendengar RDP ya, rapat dengar pendapat ya. Tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Atari, ada FGD, Focus Group Discussion ya. Nah itu memang forum-forum semacam itu dirasa tuh lebih lebih elegan, lebih efektif untuk menyampaikan entah itu unek-uneknya, pendapatnya, ketidaksetujuannya, bahkan kritik dan sarannya itu lebih jauh terhormat, lebih elegan gitu ya, dan meminimalisir segala macam bentuk tindakan kriminal, kemudian kerugian-kerugian yang tidak perlu gitu ya, misalkan perusakan maupun tindakan-tindakan anarkis yang bisa membahayakan baik itu dari kubu pemerintah maupun dari yang melakukan penolakan. Ya, saya kira menarik ya, ternyata di JPI juga mempunyai concern yang sama, bahwa cara-cara lama itu memang harus kita perbaharui dalam mengkritisi dan mengawal kebijakan pemerintah. Nah, dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah ini juga kita bukan semacam anti pemerintah, bukan ya, Atari ya. Tapi memang sebagai kewajiban seluruh rakyat Indonesia itu mempunyai kewajiban yang sama, yaitu mengawal negara kita ini supaya cita-cita bangsa, cita-cita negara kita yang luhur sesuai dengan konstitusi itu tetap terjaga, tetap terguidance dengan baik gitu. Oke, yang terakhir mungkin sebelum kita tutup, ada nggak yang ingin disampaikan kepada para generasi muda yang ke depan ini kan mereka adalah calon-calon pemimpin, Atari ya, calon-calon pemimpin di desanya, di kabupatennya, bahkan bisa saja 10-20 tahun ke depan ada yang menjadi calon pemimpin nasional gitu ya. Nah, apa yang bisa disampaikan nih Atari kepada teman-teman kita para generasi milenial? Ya. Terkait ini sebenarnya ada catatan terpenting sih, bahwasannya kita ini sebagai kaum muda, kita ini sebagai pencetus peradaban gitu, sebagai iron stock lah gitu kan, yang perlu menjadikan diri kita ini sebagai memiliki semacam lingkar belajar, community learning circle gitu kan, yang tajam dalam kepekaan menganalisis serta tangkas dalam merajutnya menjadi satu sistem advokasi masyarakat. Jadi yang saya katakan tadi, kita ini perlu memiliki suatu hal yang lebih kreatif, inovatif, tapi juga solutif gitu, yang lebih kritis juga, tapi juga solutif gitu kan. Nah makanya kita cobalah membangkitkan minat belajar kita, coba kita berada di suatu ruang lingkup yang mana
memiliki ketergerakan untuk membangun suatu komunitas yang memang bersifat inovatif gitu, untuk semacam komunitas belajar ataupun komunitas-komunitas yang notabene itu bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu kan. Artinya kita ini sebagai pemuda perlu menjadi pelopor gitu. Udah bukan saatnya lagi kita sebagai pengekor gitu. Kita perlu menciptakan sesuatu hal yang baru yang artinya bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk masyarakat dan untuk jangka panjang mungkin untuk negara dan bangsa kita sendiri gitu. Ya sempat saya bilang kemarin juga kan di diskusi bedah buku kemarin kan, kita ini sedang seperti kehilangan sosok tokoh panutan gitu, bahkan sosok negarawan gitu. Kalau seandainya itu nggak ada dalam diri kita, siapa lagi yang akan kita yang kita yang kita inginkan gitu ke depannya. Ya itu semua berangkat dari diri kita masing-masing gitu. Kita mau berubah tergantung bagaimana diri kita gitu kan. Artinya teman-teman pemuda perlu memiliki semangat yang baik, yang menyadari dirinya sebagai pencetus peradaban, sebagai agen kontrol gitu kan, agen sosial sekaligus agen kontrol juga yang perlu membuat suatu inovasi untuk masyarakat ke depan seperti itu. Masyarakat butuh kita, masyarakat butuh pemuda karena udah saatnya pemuda bergerak ke arah yang lebih positif seperti itu. Baik, ini terakhir sekali, Jadi saya tertarik dengan namanya JPI itu kan Juris Polis Institute. Kalau dari segi namanya sendiri itu apakah mempunyai makna tersendiri? Itu kan diambil dari bahasa Latin atau bahasa Yunani nih? Kalau juris itu kan sebenarnya dari bahasa Belanda ya. Oh, bahasa Belanda. Atau iuris gitu kan. Juris atau iuris gitu. Nah, itu kan artinya hukum. Sementara kalau polis sebenarnya mungkin awalnya mungkin polis gitu kan kebijakan, tapi kita ambil polis kenapa? Jadi memang polis itu dari bahasa Yunani. Kalau diistilahkan dulu adalah polis itu kota atau negara yang memiliki suatu kedaulatan. Nah, kalau kita lebih lebih secara general, yang namanya suatu kota atau negara itu kan pasti punya kedaulatan dan dari kedaulatan itu pasti dia punya kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang pada akhirnya kita coba mengartikan bahwasannya polis ini ya semacam juga kebijakan gitu kan. Institut ini kan lembaga, jadinya lembaga hukum dan kebijakan publik gitu. Walaupun memang kalau kita diartikan polis ini suatu kota ataupun negara gitu. Kalau dalam bahasa Yunani ya. Seperti itu. Oke, jadi artinya ternyata cukup dalam ya, yaitu yuris itu hukum, dan polis itu bisa polse kebijakan atau juga pun negara atau kota gitu ya, dan institut itu adalah lembaga. Jadi lembaga hukum dan kebijakan gitu ya. Kenapa teman-teman mendirikan dengan nama tersebut? Baik, terima kasih sekali Atari atas waktunya. Mungkin kita bisa ngobrol sesering mungkin ya. Misalnya kalau Atari ada waktu, kita bisa membahas hal-hal positif lain yang menyangkut tentang hukum, tentang kebijakan, dan mungkin juga tentang politik juga tidak apa-apa ya. Nanti JMP Community akan setia menghubungi Atari untuk kita mintakan pendapat dan sarannya sebagai arena pembelajaran, terutama generasi muda, supaya melek secara politik gitu ya. Baik, terima kasih Atari atas waktunya. Kita lanjut di video yang selanjutnya. Sama-sama. Sukses terus untuk JMP, terus mengedukasi buat teman-teman pemuda khususnya. Baik, terima kasih atas doanya Atari. Sukses juga untuk Atari ya ke depannya. Semoga kuliahnya lancar. Kemudian lembaga JPI-nya juga segera diris supaya publik juga akan menerima dengan senang hati, terutama para generasi mudanya. Baik. Begitu, sampaikan sikap kritismu, lontarkan ide-idemu dengan cara yang konstitusional. Sampai ketemu di video JMP Community selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.